Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur bahwa kita semuanya dengan nama Allah berangkat dari rumah masing-masing ke sini, dan kita semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala kita sampai di sini. Dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim di sini, dan tentunya dengan niat kita bersama-sama ini untuk mengagungkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Nabi yang benar-benar terbukti membuat dunia ini menjadi rahmatan lil alamin. Terbukti bahwa kita bisa berkumpul di sini. Tadi dikatakan bahwa semuanya ini karena semuanya kita mengharap syafaat dari Nabi kita yang sangat kita agungkan, Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon maaf, saya tidak terima kalau dikatakan saya belum dapat amanat mandat dari pemerintah, wakil pemerintah, dan juga TNI sudah pensiun. Tapi Abuya yang saya hormati Kaji Muhammad Presiden Abdul Qadir Al-Manaf yang telah mengundang saya, dan saya tidak berani menyebutkan juriya Rasulullah, semuanya para habaib. Kalau saya sebutkan satu, saya sebutkan semuanya karena derajatnya bagi saya semuanya sama, adalah orang yang saya agungkan, para ulama, para yang syahid, dan para ustadz. Di sini hadir Pak Kapolres, Pak Dadi, Pak Bupati, dan dari Polda, seluruh pejabat pemerintah yang hadir di sini. Tadi juga di sini disebutkan ada hadir Presiden Persib, Kang Umu, dan para majelis semuanya yang hadir di sini. Kita semuanya mengetahui bahwa kita hadir di sini hanya satu, karena Allah Subhanahu wa taala dan karena Rasulullah SAW. Saya di sini tidak menceritakan lagi, tapi yang saya sampaikan oleh Abuya tentang Rasulullah SAW bukan kapasitas saya, tapi saya menjelaskan yang paling hakiki adalah orang-orang yang sangat takut pada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang penakut, dan orang-orang yang Ibnu Qayyim mengatakan lebih berharga daripada makan dan minum. Orang-orang yang dikatakan pewaris Rasulullah, yaitu para ulama semuanya. Tadi dikatakan sama Abuya, kita diskusi, pada saat TNI bingung pasti larinya ke ulama, dan bukan TNI, pemerintah pusat. Ini terbukti pada saat sekarang tanggal berapa? Ya, 3 hari yang lalu, 77 tahun yang lalu lebih, di mana Presiden proklamator bangsa ini bingung karena tentara sekutu akan menyerang dan Belanda membonceng di belakangnya. Dalam kegelisahan pada saat itu ABRI masih seumur jagung, baru berapa hari diutus oleh Presiden menghadap Haji Hasyim Asari. Kemudian para ulama sebagian berkumpul, sebagian memang kalau para ulama itu tidak perlu pakai HP. Tidak perlu pakai HP. Bahasa batin bisa sambung kemana-mana. Ini terbukti. Akhirnya diputuskanlah resolusi jihad. Dan pada saat itu sebenarnya serangan harusnya dilakukan pada tanggal 9 November. Tetapi Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan kita tunggu singa Jawa Barat. Bayangin, tidak ada telepon, tapi bisa ngomong singa Jawa Barat akan datang, yaitu Kiai Abbas dari Punten.
karena beliaulah yang memimpin serangan. Jadi jangan salah, yang memimpin serangan bukan Kiai Hasyim Asy'ari, tetapi Kiai Abbas dari Buton. Maka di sebuah masjid semuanya berkumpul berdoa, yang akan berangkat berwudu dulu. Maka dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sekutu dilibas, walaupun senjatanya hanya senjata main-mainan lah melawan sekutu. Tetapi pemimpinnya itu pun dipilihnya istilahnya kalau orang sudah bilang ujur-ujuran, kamu aja deh, bukan seperti sekarang pengen jadi pemimpin semuanya. Kalau ulama nggak mau, coba nanti kita buktikan ini. Nanti kalau Abu yang nunjuk para habib suruh doa pada kapau pasti kan? Nanti itu ditunjukkan. Biasanya juga gitu. Lebih baik saya mengambil ini saja gitu. Nah itulah. Akhirnya kesepakatan semuanya, tentunya dengan melalui surat istiqoroh semuanya ditunjuklah Kiai Abbas. Tetapi intinya, coba kita pikirkan bersama-sama. Seandainya tidak ada Rasul Jihad dan seandainya para santri tidak menyerang sekutu, apakah bangsa ini masih merdeka? Saya tanya, siapa yang katakan berani aku masih merdeka? Mana? Ada nggak? Nggak ada. Belum merdeka, bangsa ini masih jajah lagi. Maka saya katakan, proklamasi kedua Republik Indonesia, saya berani katakan itu adalah pertempuran 10 November yang ini dengan besok juga. Itulah saya katakan bahwa Indonesia tidak pernah lepas dari sejarah Islam. Mengapa itu terjadi? Karena ulama bersatu. Ulamanya bersatu. Dari Jawa Barat datang ke sini. Bersatu para ulama. Jadi apabila para ulama bersatu, aman negeri. Tapi belum cukup. Satu lagi yang penting, para umat patuh pada ulamanya. Seandainya pada saat itu para umat tidak patuh pada ulamanya, terjadikah pertempuran ulama? Ngapain? Perlawanan berada harus mati, ngapain capek-capek? Tetapi dengan keyakinan, siapa yang patuh dengan ulama, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Karena taat. Surat An-Nisa nomor 5, 9 kalau nggak salah. Taatlah pada Allah, pada Rasul dan pada ulama. Jadi itulah yang saya rindukan di negeri ini. Para ulamanya bersatu dan semua umatnya patuh dan taat kepada para ulama. Karena keselamatanmu ada di ketaatanmu kepada ulama. Kalau ingin selamat dunia akhirat, ya datanglah kepada ulama, taatlah kepada ulama. Kalau saya menganggap ulama itu bengkel, mohon maaf, bengkel jiwa, maka saya jauh-jauh datang ke Madura, ada undangan ke sini, saya batalkan. Saya lebih ke bengkel sini, agar jiwa saya terasa, saya jadi halus dan saya lebih beriman dan bertakwa karena saya orang yang penuh dengan dosa. Itu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf, saya tidak mengajari, saya hanya sebagai santri di hadapan para habaib, para ulama. Saya hanya memprovokasi saja agar umat patuh pada ulama dan ulama bersatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.